Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Marvin Lukianto. Saya adalah mahasiswa dari STIE Eka Prastia dengan NIM 211010046. Saya berasal dari kelas 21.3 dan hari ini saya akan membagikan sedikit ilmu mengenai etika bisnis. Dan saya akan mengupas 3 contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia mengenai etika bisnis. Nah, sebelum kita mulai, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu etika bisnis sendiri. Etika atau tata susila adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Sedangkan menurut ahli Key Burtons, tokoh terkemuka dalam kajian etika bisnis di Indonesia, mengartikan etika bisnis sebagai pemikiran atau refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Sedangkan menurut Hill dan Jones, etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar guna memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks. Sedangkan menurut saya sendiri, etika bisnis adalah prinsip dan standar yang mengatur perilaku benar dan salah dalam dunia bisnis. Ini memastikan perusahaan dan karyawan untuk bertindak adil, jujur, dan bertanggung jawab, serta menghormati hukum dan hak semua pihak yang terlibat. Sedangkan prinsip-prinsip etika bisnis terdiri dari 1. Prinsip otonomi, yaitu kemampuan seseorang bertindak berdasarkan kesadaran dirinya sendiri. Yang kedua, prinsip kejujuran, yaitu sifat terbuka dan memenuhi syarat-syarat bisnis. Yang ketiga, prinsip keadilan, mampu bersikap sama secara objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Sebuah bisnis dibuat untuk mendapatkan keuntungan dan saling menguntungkan satu sama lain dalam prosesnya. Yang kelima, prinsip integritas moral. Bisnis berkomitmen penuh untuk melindungi kewajiban kerja diri sendiri dan masyarakat umum, serta mengikuti standar moralitas yang ada. Kasus pertama yang akan kita bahas adalah skandal laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2019. Perusahaan penerbangan ini kedapatan memanipulasi laporan keuangan mereka untuk terlihat lebih menguntungkan. Di sini, Garuda melanggar prinsip kejujuran dan integritas moral. Mereka mencatat pendapatan dan yang sebenarnya belum terrealisasi, membuat para investor dan pemangku kepentingan tertipu. Akhirnya, Bapepam LK memberikan sanksi kepada direksi yang terlibat dan mewajibkan perusahaan untuk memperbaiki laporan keuangan mereka. Beberapa eksekutif mereka juga menghadapi tuntutan hukum yang berlaku di negara kita. Selanjutnya, ada kasus PT Trans Retail Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Transmart. Pada tahun 2020, perusahaan ini melakukan praktik tidak adil terhadap pemasoknya. Mereka melanggar prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Transmart memberlakukan syarat pembayaran yang merugikan dan memaksa pemasok kecil untuk menerima harga rendah. Kementerian Perdagangan turun tangan dan membantu mediasi. Akhirnya, Transmart dan pemasoknya mencapai kesepakatan yang lebih adil dan transparan. Terakhir, kita punya kasus dari PT Freeport Indonesia. Dari 2018 hingga 2022, mereka dituduh merusak lingkungan di sekitar tambang mereka di Papua. Freeport tentu saja melanggar prinsip otonomi dan integritas moral. Pengelolaan limbah yang buruk menyebabkan pencemaran yang merugikan kesehatan dan mata pencaharian masyarakat setempat. Pemerintah Indonesia menuntut perbaikan segera dan mengawasi praktik tambang mereka dengan ketat. Freeport juga meningkatkan kompensasi dan dukungan untuk masyarakat yang terdampak. Jadi bagaimana teman-teman semuanya? Jadi lebih paham kan mengenai apa itu
yang disebut dengan etika bisnis dan penerapannya di dalam dunia bisnis. Semoga dengan adanya kasus-kasus yang telah terjadi dapat dijadikan sebagai pembelajaran di kemudian hari agar tidak diulangi. Sekian saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Saya ucapkan sampai jumpa di video selanjutnya.